Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi a'ana bi ta'atihi wa hadana lil qiyami bi ibadatihi wa syaraha sudurana li tauhidihi wa ma'rifatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan curahan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, menghendaki kita untuk bersujud, bermunajat, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah kenikmatan yang tak ternilai harganya. Ketika Allah masih memberikan kesempatan untuk kita, masih memperkenankan kita untuk masuk ke rumahnya, bertamu ke rumahnya Allah, dijamu oleh Allah, bermunajat kepada Allah, berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan istiqomahan kita bertamu di rumahnya Allah menghantarkan kita, memudahkan kita bertamu, berkunjung di Baitullah, berkunjung ke rumahnya Allah di Masjidil Haram, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabiul Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, khairul anbiya umat wa khairul umat, sebaik-baiknya Nabi, dan alhamdulillah umatnya pun juga menjadi sebaik-baiknya umat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ramadan demi Ramadan telah kita lewati. Berkali-kali kita melewati bulan Ramadan. Berkali-kali itu pula Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menjadi hamba Allah, hamba yang sebenar-benarnya menghambakan diri kita kepada Allah. Al-Muttaqun, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengenal Allah, mengenal hakikat kehidupan kita, keberadaan kita di dunia ini. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi esensi utama kita, adanya bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Makanya adanya bulan Ramadan adalah bulan yang takwa, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbanyak ibadah kita. Ramadan syahrul mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan yang begitu luas, begitu besar bagi siapapun hamba Allah yang ingin kembali kepada Allah. Ini dia waktu kita untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah memberikan keistimewaan yang
luar biasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilatus syayatin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih. Idza dakhala syahrul Ramadan, mungkin idza ja'a syahrul Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, malam pertama begitu masuk bulan Ramadan, saat itu juga Allah futihat abwabul jannah, Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya. Futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam, kemudian Allah menutup pintu neraka serapat-rapat. Kalau di luar bulan Ramadan, kita dalam satu tahun ada 12 bulan ya. 11 bulannya semuanya berjalan dengan normal. Yang mau taat, yang mau maksiat, yang mau taat dalam perlu perjuangan yang berat, proses yang tidak mudah. Yang mau maksiat begitu mudahnya ini bermaksiat. Tapi di bulan Ramadan tidak. Ada keistimewaan bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam. Dibuka selebar-lebarnya pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, wa sulsilatus syayatin, dan diikat kuat-kuat syaitan yang biasa membisikkan manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kemurkaan Allah, ke dalam kemaksiatan kepada Allah, ke dalam nerakanya Allah. Para ulama memberikan tafsir hadis ini, makna futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga, itu apa? Allah mempermudah amal ibadah yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam keridhaan Allah dan juga ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir hadis. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya, artinya Allah mempermudah bagi kita semuanya tanpa pengecualian. Mempermudah amal ibadah yang bisa menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Ramadan alhamdulillah dengan mudahnya kita sholat puluhan rakaat. Dengan entengnya kita keluarkan harta kita, sedekah kita. Dengan semangatnya kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Dengan mudahnya pula kita membantu kepada sesama. Dan begitu juga berbagai macam amal ibadah yang lainnya yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menaikkan derajat kita menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka selebar-lebarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Makanya gak heran juga begitu selesai bulan Ramadan balik seperti semula. Na'udzubillah min dzalik. Ughliqat abwabu jahannam, sedangkan tafsir dari hadis Rasulullah, ughliqat abwabu jahannam, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dipersulit sesulit-sulitnya celah untuk bermaksiat kepada Allah yang bisa menancing murkanya Allah dan bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup rapat-rapat pintu neraka.
menggunakan Allah. Dipersulit sesulit-sulitnya celah untuk bermaksud. Di bulan Ramadan rasanya berat bagi kita untuk tetap bermaksiat kepada Allah. Sekeras-kerasnya hati kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebejat-bejatnya orang sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang terbiasa bermaksiat kepada Allah, alhamdulillah masuk bulan Ramadan dan berat hati. Paling tidak dia mulai merelaksasi dirinya untuk mengurangi dan meninggalkan kemaksiatan yang selama ini dilakukan. Pasti dalam hatinya yang terdalam. Ketika dia tetap bermaksiat di bulan Ramadan, sungguh pertanyaan besar dalam hatinya, kegundahan yang luar biasa. Kenapa kok di bulan Ramadan saya tetap bermaksiat kepada Allah? Pasti diminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, bantulah saya. Karena di bulan Ramadan Allah mempersulit kemaksiatan. Allah menutup rapat itu neraka. Kelebihan yang tidak Allah berikan di luar bulan Ramadan, dan hebatnya kan di bulan Ramadan ini sulsilah syaitan. Syaitan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya di luar bulan Ramadan syaitan itu tugasnya apa? Menjerumuskan umat manusia, memberikan tipu daya, memanipulasi kemaksiatan. Itu tugasnya syaitan. Dan tidak sedikit yang tergoda oleh syaitan. Bahkan sekelas ustaz, sekelas kiai. Kok bisa ustaz tergoda oleh syaitan? Ya bisa, ustaz manusia. Kok bisa seorang kiai tergoda oleh syaitan? Ya bisa. Mereka seorang manusia bersyariah, bukan malaikat. Masa dia sudah tahu ilmunya masih terjebak dalam kemaksiatan? Belum tahu. Syaitannya pun juga punya ilmu. Posisinya jabatan syaitan yang mau pada ustaz, ya syaitannya, ustaznya syaitan. Syaitan yang menggoda para kiai, ya kiainya syaitan. Dan syaitan itu selangkah lebih maju daripada manusia. Makanya banyak dari kita sering tertipu. Kelihatannya rapi, bagus, Masya Allah, ya. Di sholat, dia qiyamul, dia baca Quran. Bentuknya syaitan diselipkan sedikit dalam ibadahnya apa? Celah, ujub, riya. Begitu ada riya dalam ibadah kita, begitu ada ujub dalam ibadah kita, sirna semua pahala ibadah kita. Dan inilah cerdasnya syaitan. Nah, di bulan Ramadan ini semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu. Makanya tidak ada ceritanya di bulan Ramadan ini masih Ramadan. Masya Allah. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar. Dalam bulan Ramadan dibagi 3 bagian. 10 hari pertama rahmatnya Allah betul-betul mengucur deras. Ketenangan, rahmat, tabas rahmat, nafahat, sakinah, wal mawaddah, itu rahmat. Ketenangan jiwa kita, ketenangan pikiran kita. Lalu diturunkan oleh Allah seteras-terasnya di 10 hari pertama. 10 hari kedua Allah akan berikan ampunan selama
Dan kita saat ini berada di 10 hari kedua. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Masya Allah. Di bulan Ramadan tidak ada ceritanya bagi kita ketika kita malas beribadah, malasnya kita karena tergoda oleh syaitan. Tidak ada. Jangan. Kalau kita kadang biasanya seperti itu ya, 10 hari kedua itu pintu masjid itu sudah mulai bisa ditutup. Kenapa? Mobilan jamaah mungkin ada. Hari pertama, Masya Allah ya, sampai Serambi, sampai halaman, sampai tutup jalan. Kedua, ketiga, masuk minggu pertama, minggu kedua, fase kedua ini pintu bisa ditutup. Fase ketiga, ya masih tetap bisa bertahan istiqamah ibadah sama Allah. Mereka lah yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah di luar bulan Ramadan. Ya. Tumbang semuanya. Kenapa tumbang? Karena tidak dipersiapkan sebelumnya. Kalau Rasulullah SAW masuk bulan Rajab, itu sudah mempersiapkan mental, sudah membiasakan diri untuk istiqamah ibadah, memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi rasya'an wa ballighna. Sudah mulai berakhir ya Allah. Sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Ramadan. Ayo biasakan ibadah, biasakan ibadah. Yang sudah terbiasa dari mulai hari pertama sampai takbir jadi istiqamah. Masya Allah didapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tidak ada ceritanya seorang hamba malas beribadah kepada Allah, enggan mendekatkan dirinya kepada Allah karena tergoda oleh syaitan. Tidak ada cerita. Begitupun juga sebaliknya di bulan Ramadan tidak ada ceritanya seorang hamba diterjerumus dalam sebuah kemaksiatan, dia melakukan sebuah kemungkaran karena tergoda oleh syaitan. Tidak ada. Lantas tergoda oleh siapa? Ketika ada seorang hamba di bulan Ramadan dia tetap malas beribadah kepada Allah. Ketika ada seorang hamba di bulan Ramadan dia tetap bermaksiat kepada Allah, tergoda oleh siapa? Tidak ada. Tidak ada yang menggoda dirinya. Karena syaitan tidak pernah menggoda dirinya selama bulan Ramadan. Lantas kenapa dia tetap malas beribadah? Lantas kenapa dia tetap bermaksiat kepada Allah? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena tarikan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang akan mempengaruhi. Siapa itu hawa nafsu? Ya, diri kita sendiri, keinginan kita. Kalau kita berbicara hawa nafsu itu, ulama mengelompokkan hawa nafsu itu terbagi menjadi tiga tingkatan hawa nafsu. Hawa nafsu yang pertama itu golongan pertama hawa nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hamba-hamba Allah, pemilik nafsu mutmainnah, pemilik nafsu yang sudah mutmainnah, nafsu yang sudah benar, nafsu yang sudah sejalan dengan syariatnya Allah. Apa yang diinginkan sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang pengennya baca Al-Quran terus, nafsu yang pengennya bawaannya sholat terus, nafsu yang pengennya bawaannya zikir terus, salawat terus. Nah, ini nafsu mutmainnah. Sudah jalankan untuk bermaksiat kepada Allah, terlintas untuk bermaksiat pun tidak. Ini nafsu mutmainnah.
Jangankan untuk bolong yang tidak berpuasa kepada Allah, terlintas untuk bolong membatalkan puasa pun tidak pernah. Jangankan untuk ketinggalan sholat, terlintas meninggalkan sholat pun tidak pernah. Nah, ini Rasulullah berkata, maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah, pulanglah kepada Tuhanmu, kehadirat Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan mardiyah dan diridai oleh Allah. Makanya tidak jarang kita dapat hamba-hamba Allah, orang-orang saleh menjelang sakratul mautnya, dihembuskan nafasnya dengan berpikir kepada Allah, disambut kedatangan Israel dengan penuh senyuman dan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena dirinya tahu ini akan kembali kepada Allah, radiyatan, dalam keadaan ridha. Ya Allah, ya sudah cabut nyawa saya. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah itu. Tidak terpikirkan lagi bagaimana nanti anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana aset saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana umat saya. Allah sudah, karena serahkan semua sama Allah, radiyatan mardiyah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasul mutmain. Nasul yang kedua, nasul lawwamah. Apa itu nasul lawwamah? Nasul lawwamah itu ya, dan kita masih masuk ke dalam lawwamah masih. Apa? Nasul lawwamah itu nasul yang ya masih kadang ibadah, kadang maksiat, kadang rajin, kadang maaf. Itu lawwamah. Kalau kadang-kadang apa namanya, apa itu? Setengah-setengah sih masih penting karena kita ya. Kalau masih kadang rajin, kadang malas, kadang ibadah, kadang maksiat, masih kadang-kadang masih imbang, masih penting. Kalau kita banyakkan maksiatnya, ibadahnya sedikit gak seberapa, banyakkan malasnya daripada rajinnya, kita Rasulullah seperti itu. Ya, gitulah. Bagaimana sikap kita ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan? Secepat mungkin bangkit keluar dari lingkaran kemaksiatan tersebut. Jangan pernah berada merasa nyaman dalam lingkaran sebuah kemaksiatan. Jangan pernah merasa nyaman dengan kemaksiatan yang saat ini sedang dia. Karena terkadang kan kita terjebak oleh sebuah kemaksiatan. Sulit bagi kita rasanya keluar dari lingkaran kemaksiatan tersebut. Maka upayakan semaksimal mungkin keluarlah dari lingkaran kemaksiatan, keluarlah dari jebakan kemaksiatan tersebut. Kalau kita sudah mampu keluar dari jebakan kemaksiatan, lingkaran kemaksiatan tersebut, mudah-mudahan Allah bermudah masuk ke dalam level nasul mutmain. Mutmainnah, lawwamah, ammarah. Yang ketiga itu nafsul ammarah, na'udzubillah. Ammarah bisu, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Nafsu itu pengennya bawaannya malas. Suruh masuk masjid, diajak buat hadir masjid. Udah masa sholat kan? Ke masjid tak sholat jamaah, tak sholat kan? Datang kan buat ngaji. Waduh, itu rasanya tarik ulurnya, ngebetoknya itu. Biar dia mau masuk ke dalam masjid, mau ngaji. Masya Allah. Usahanya ada alasannya. Oh saya janji. Oh saya beneran janji. Oh ini mesti kita sabar. Di telepon, udah aktif nomornya. Disamperin, katanya belum siap.
bajunya masih kotor, dan lain sebagainya. Amarah bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Maksud amarah bisu, hatinya, pikirannya, ucapannya selalu mengarah kepada keburukan. Alhamdulillah kita amarah bisu. Maka kita perbaiki diri kita di bulan Ramadan ini, kesempatan besar kita untuk menjadikan nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, ya, sampai kepada martabat lawamah, sampai kepada martabat mutmain. Karena syaitan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulsilah syaitan. Peluang besar bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan di bulan Ramadan, kalau bukan sekarang, kesempatan kita kapan lagi? Logikanya di bulan Ramadan saja yang Allah permudah amal ibadah, Allah persulit dari kemaksiatan, Allah ingat syaitan, kita masih belum bisa menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa. Lantas kapan? Ketika amal ibadah sudah dipermudah saja kita tidak bisa, apalagi sudah dalam kondisi normal. Lebih sulit kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Lebih berat lagi kita untuk beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Di saat itu kemaksiatan sudah ditutup rapat-rapatnya oleh Allah, sudah dipersulit sesulit-sulitnya oleh Allah, kita tetap bermaksiat. Lantas kapan lagi kita bisa bangkit keluar dari kemaksiatan? Di saat syaitan sudah dibelenggu oleh Allah, kita tetap malas ibadah, kita tetap terjerumus ke dalam kemaksiatan. Lantas kapan lagi? Bagaimana kalau syaitan itu dilepas kembali oleh Allah, diperdagangkan kembali oleh Allah untuk menggoda kita? Makanya malaikat Jibril alaihissalam itu memberikan doa buruk sumpah serapah. Masya Allah. Malaikat Jibril, malaikat Jibril pemimpin para malaikat, memberikan doa yang buruk, sumpah serapah kepada siapa? Kepada kita yang menemui bulan Ramadan, tapi kita tidak bisa mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, ketika ingin naik dalam ke atas mimbar, anak tangga pertama Rasulullah amin, anak tangga kedua Rasulullah bilang amin, anak tangga ketiga Rasulullah bilang amin. Ada sahabat ini, jadi Rasulullah bilang amin, ada apa? Muncul tanda-tanda besar. Rasulullah bertanya. Begitu selesai khutbah, Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, tadi kami mendengar ketika engkau menaiki anak tangga mimbar, tiba-tiba engkau mengatakan amin, amin, amin. Ada apa dengan Rasulullah? Ada Jibril. Kata Rasulullah apa? Tadi pas saya menaiki anak tangga ke mimbar, Jibril datang kepadaku. Seraya mengatakan, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, malaikat Jibril datang, kemudian seraya berkata, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Barang siapa yang menemui bulan Ramadan, dia melewati bulan Ramadan, kesempatan ini tidak menjadi penyebab dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah semakin menjauhkan dirinya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah serapah dari malaikat Jibril. Dia menemui bulan Ramadan, pertemuannya dengan bulan Ramadan tidak menjadi penyebab dirinya lebih baik dari sebelumnya, maka semakin bejat itu orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini malaikat Jibril yang ngomong doa. Faqul amin. Ucapkan amin ya Muhammad.
doa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW mustajab. Bayangin, sumpah serakahnya ketemu bulan Ramadan. Pertemuan dengan bulan Ramadan tidak menjadi tenggelam, menyebab memicu dirinya menjadi lebih baik lagi. Makin bejat. Allah. Semakin jauh dari apa? Semakin jauh dari ampunan Allah. Semakin jauh dari apa? Semakin jauh dari kebaikan. Ramadan bulan Al-Quran, tidak baca Al-Quran juga kebaikan. Ramadan bulan ibadah, bulan qiyamul, gak qiyamul juga kebaikan. Ramadan bulan infak, bulan sedekah, gak sedekah juga. Alhamdulillah. Atas apa kita mau jadi lebih baik lagi? Itu pertama. Man adraga man dzukirta 'indahu fala yusalli 'alaihi ab'adahu. Doa yang kedua, doa malaikat Jibril kedua. Man dzukirta 'indahu fala yusalli 'alaihi. Muhammad. Barang siapa yang disebutkan namamu di dalam diri, di sampingnya, dia dengar namamu disebut, fala yusalli 'alaihi, dan dia tidak bersalawat kepadamu, Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Apa? Disebut nama Nabi Muhammad, mendengar nama Nabi Muhammad, kita tidak bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim, ab'adahu Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Dalam hadis al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit siapa? Yang disebut namaku, dia mendengar namaku disebut, dia dengar ada nama Muhammad Rasulullah. Kau tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, orang seperti ini jangan pernah berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bagaimana mungkin kita bersalawat kepada Rasulullah jarang, bahkan nyaris tidak pernah tidak bersalawat kepada Rasulullah kecuali cuma dalam salat saja. Hamba umat yang seperti ini kemudian berharap ingin dikenal oleh Rasulullah, berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita tidak pernah memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah, kemudian berharap kita dikenal oleh Rasulullah. Kita tidak pernah berupaya untuk mendekatkan diri, mengakarkan diri dengan Rasulullah, kemudian kita berharap berjumpa dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Bagaimana cara bersalawat kepada Rasulullah? Salawat kepada saudara Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, kakaknya kan gak boleh sayyidina. Rasulullah mencontohkan ketawaduannya. Tapi hadis Rasulullah yang bilang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina, benar. Ketika ditanya ya Rasulullah, kau bersalawat alaihi, bagaimana kita bersalawat kepadamu? Ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Benar, dari sayyidina. Rasulullah enggak menyebutkan kata sayyidina. Tapi ini bentuk ketawaduannya Nabi Muhammad. Dan bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad karena Sayyidina Muhammad. Apa makna Sayyidina? Tuanku, pemimpin, nabiku. Apa tanya itu? Sayyidina. Coba kita, kalau ada kenal sampai namanya kulit. Terus? Oh, ya gimana kabarnya kita? Menyebutkan nama saja untuk tawadhu Nabi Muhammad. Kewajiban kita menghormati, menghargai Nabi Muhammad. Coba baik. Kita lagi kuliah, lagi belajar.
bilang, perkenalkan nama saya, ya, siapa? Bisa Zaid, ini sebutan Zaid. Padahal bilangnya buahnya Profesor, Doktor, beberapa gelar doktor diambil. Di perkenalan tetap kelas di Bapak dia cuma tulis nama Zaid. Tahu? Terus bagaimana ceritanya? Ketika ada mahasiswa bilang Zaid itu ceritanya. Kira-kira ini mau diapain kan? Mau diapain? Dosen ini gak marah, tapi bagaimana orang-orang melihat orang ajar bagi mahasiswa? Juga ada kan yang begitu, namanya Zaid, ya kan? Bila ada cuma gelar, iya benar juga. Tapi hati-hati. Akhlak yang baik bagaimana? Bagaimana cara kita menghormati guru kita? Beda juga nanti kalau bertanya. Perkenalan 14 disebutkan gelarnya Profesor, Doktor, apa MPD, MS dan lain sebagainya. Terus dia bilang, kalau kalian mau manggil nama saya, panggil dengan gelar lengkap saya. Apa kan gelar lengkap kita? Dosen sombong ini. Sombong. Dan Rasulullah selalu mengajar kita lebih baik dari ketahuan Tuhan. Itu ngajarin tahu. Wajib kita menghargai Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina. Ini kapan lagi ya Pak? Salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak, itu paling enak Pak. Sambil rebahan pun juga bisa, sambil berkendara juga bisa, sambil berbersih juga bisa. Asalkan jangan kamar mandi aja. Ini sebagai media kita untuk memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Karena setiap kita salawat kepada Rasulullah SAW, nama kita disebut di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, umatku fulan bin fulan bersalawat kepada aku, mengucapkan salam kepada aku. Dan kemudian Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk menjawab salawat itu, membalas salam kita. Semakin sering kita bersalawat kepada Rasulullah, semakin sering pula nama kita disebut oleh Rasulullah. Semakin sering, semakin kenal, semakin dekat. Kalau sudah dekat, Masya Allah, dijumpai oleh Rasulullah. Kalau sudah dekat, Masya Allah, di hari kiamat tak perlu kita manggil Rasulullah, tak perlu kita ya Rasulullah, tak perlu panggil. Sebelum kita manggil Rasulullah sudah mengenal kita. Dia pulang kesini dekat. Itu dari belakang Rasulullah. Kalau Rasulullah kenal, dia kenal lah. Semasa hidupnya di dunia namanya sudah sering disebut. Rasulullah sudah sering mendengar. Rasulullah sudah kenal. Tapi celaka ketika ada umat Nabi Muhammad di hari kiamat, ya Rasulullah. Rasulullah dengar sebentar, tidak kenal. Dia kenal. Kau bisa tak kenal? Aku umat. Tidak ada tanda-tanda umat juga. Tidak ada tanda-tanda umat Nabi Muhammad. Di mana tandanya? Cahaya wajah tidak, bercahaya juga tidak. Gerut tahjim, tangan kakinya anggota wudhu bercahaya juga tidak. Lisannya juga tidak ada tanda-tanda bekas dia bersalawat kepada Rasulullah. Tidak ada. Rasulullah tidak kenal. Alhamdulillah. Yang kedua mereka juga disebut nama Nabi Muhammad sudah tidak bersalawat, semakin jauh. Yang ketiga adalah malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah. Man adraka abawayhi aw ahadahuma falam yadkhulahu jannah ab'ad. Doa malaikat Jibril yang ketiga dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Muhammad, barang siapa yang menjumpai abawayhi 'inda al-kibar, man adraka abawayhi 'inda al-kibar aw ahadahuma, barang siapa menjumpai orang tuanya
ingatan kita sudah mulai berkurang, kesehatan kita sudah mulai berkurang. Masa-masa tua, masa-masa sepuh. Kita menjumpai orang tua kita di masa itu, orang tua kita tahu orang tua kita sudah mulai sepuh, sudah mulai mudah lupa, sudah mulai pegel-pegel, sudah mulai sakit-sakitan, dikit-dikit kita pijit, dikit-dikit kita urut, dikit-dikit kita diistirahat, dikit-dikit kita bawa ke dokter, dikit-dikit kita jalan. Ya jadi apa? Sumpah beban. Dia menjumpai kedua orang tua yang salah satunya. Perjumpaan dirinya dengan orang tuanya di masa sepuhnya, masa tuanya, tidak menjadi penyebab dirinya masuk ke dalam surga. Tidak menjadi penyebab perjumpaan orang tua didapatkan ta'udzubillah dzalik. Dalam yadkhulul jannah ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhkan dirinya dari keridhaan Allah, dari surga Allah. Qul amin. Ucapkan amin. Gak Muhammad. Faqultu amin kata Rasulullah. Dan aku ucapkan amin. Doa mereka itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka amin. 3 kunci besar untuk menggapai surganya Allah, ridhanya Allah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pertama apa? Memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya, maksimalkan. Yang kedua, berbanyak salat kepada Rasulullah SAW, terutama ketika disebutkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua, terutama di mana orang tua kita sudah mulai melemah. Ikut, wala taqul lamma. Jangan pernah sekali-kali mengatakan apa sih? Iya tak. Bahwa jadi sering terucap alhamdulillah benar. Padahal kalau kita ingatin biasa aja, emang begini. Alhamdulillah benar. Senangkan hati. Bahkan kalau bisa, kita sebagai seorang anak harus lebih peka. Sebelum orang tua meminta, kita sudah tawarkan, kita sudah ada, kita sudah kasih. Karena ada kalanya orang tua kita serba nggak enak. Orang itu anak sendiri, gak enak ngomongnya, gak enak minta. Nah kita sebagai anak, ayo biasanya ngomong anak sendiri. Itu manfaat. Kalau kita dapat sumpah serapah dari Al-Jibril, Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada kami. Sebagaimana tujuan adanya bulan Ramadan ini agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Masyaallah istiqamah, terutama ini di sisa Ramadan ini peluang Lailatul Qadar kita dapatkan. Karena semuanya pasti mengalami malam Lailatul Qadar, pasti. Selama masih hidup pasti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cuma yang didapatkan pahala apa dosa itu aja. Ketika datang malam Lailatul Qadar, kita dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan membaca kalam Allah Al-Qur'an, atau kita sedang memegang handphone kita. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah atau kita sedang berkomunikasi dengan manusia, itu saja. Itu yang membedakan. Kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah atau kepada makhluk-makhluknya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah, kita tidak melewati bulan Ramadan kecuali kita dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak seburuk-buruknya kita, kalau kita belum bisa menjadi orang baik, jangan menjadi orang buruk. Kalau kita belum bisa beribadah ya di bulan Ramadan ini, paling tidak hentikan maksiat di bulan. Dengan begitu kita akan mendapatkan warga bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, mohon maaf banyak salah, banyak hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.